Amerika Serikat dan China akhirnya menyadari betapa merugikannya perang dagang yang mereka kobarkan selama beberapa bulan belakangan. Kedua raksasa ekonomi itu akhirnya menekan gencatan pada perang dagang mereka. Momen kunci itu terjadi dalam pertemuan keduanya di Jenewa, Swiss pada Senin 12 Mei 2025. Keduanya sepakat untuk menangguhkan tarif impor selangit selama 90 hari lamanya. Keputusan ini menjadi berkah bagi para pengusaha di kedua belah pihak. Namun, benarkah ini menjadi titik balik hubungan China dan Amerika Serikat? Selama beberapa hari, China dan Amerika Serikat telah melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk menegosiasikan perang tarif di antara keduanya. Pertemuan terakhir terjadi di Jenewa, Swiss pada Senin 12 Mei 2025. Amerika Serikat dan China sepakat untuk memangkas bea masuk atas produk masing-masing secara drastis. Amerika Serikat akan menurunkan tarif atas barang-barang asal China dari 145% menjadi 30%. Sementara China akan menurunkan tarif atas produk Amerika Serikat dari 125% menjadi 10%. Pemangkasan hanya akan berlaku selama 90 hari, Rabu 14 Mei 2025. Seperti apa dampak yang ditimbulkan pasca pemangkasan tarif impor itu? Dampak dari penangguhan itu segera dirasakan oleh geliat di pelabuhan Cina Amerika Serikat yang kembali hidup. Tepat setelah penangguhan, pemesanan kontainer dari Cina ke Amerika Serikat melonjak hampir 300%. Perangkat lunak pelacakan kontainer bernama Vision mencatat rata-rata pemesanan melonjak 277%. Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Strategi Vision, Ben Tracy menyebut peningkatan yang signifikan memang terjadi setelah jeda sementara diberlakukan. Sementara perusahaan kontainer asal Jerman, Hapag-Lloyd mencatat pemesanan untuk rute Amerika Serikat-Cina naik 50% hanya dalam beberapa hari. CEO Hapag-Lloyd, Rolf Haben Jansen mengaku optimis akan perkembangan perdagangan Cina dan Amerika Serikat. Keputusan penangguhan tarif impor antara Cina dan Amerika Serikat memang menjadi secercah harapan bagi para pengusaha impor dan ekspor. Meski demikian, benarkah ini akhir yang bahagia untuk Amerika Serikat dan Cina? Sebelum menyimpulkan apakah ini akhir yang baik atau bukan, perlu kita cermati apa sebenarnya isi kesepakatan China dan Amerika Serikat. Jadi, secara garis besar, Amerika Serikat dan China memang sedang menangguhkan tarif impor yang tinggi antara keduanya. Meski demikian, China masih harus menghadapi tarif sebesar 30% yang berasal dari penerapan tarif sebelum 2 April 2025. Angka itu termasuk 2 putaran tarif atas fentanyl yang diberlakukan pada Februari dan Maret 2025. Produk Cina seperti kendaraan listrik, baja, dan aluminium pun masih tetap dikenai tarif terpisah. Sementara di pihak Cina, Beijing nampaknya akan tetap mempertahankan daftar hitam belasan perusahaan pertahanan dan teknologi Amerika Serikat. Selain itu, China juga akan tetap melanjutkan penyelidikan anti-dumping terhadap Google yang sudah diumumkan sejak Februari 2025. Lalu terkait ekspor logam tanah jarang Cina, Beijing nampaknya masih memberlakukan aturan lama. Aturan di mana semua eksportir Cina wajib mengajukan izin kepada pemerintah sebelum mengirim 7 jenis logam tanah jarang ke luar negeri. Lantas, apa pendapat para pakar ahli? Ketua Studi Kebijakan Luar Negeri Brookings Institution, Jonathan Sis berpendapat, gencatan ini bukan titik akhir China dan Amerika Serikat. Menurut Jonathan, melalui kesepakatan itu, China justru semakin mempersiapkan diri atas potensi perang dagang jilid kedua dan masih skeptis dengan sikap Amerika Serikat. Jonathan menduga Beijing memandang sikap Amerika Serikat itu sebagai langkah mundur, bukan perubahan mendasar atas sikap permusuhan Washington dengan China. Praktisnya, China kemungkinan mulai mempersiapkan diri untuk skenario hubungan jangka panjang yang penuh ketegangan dengan Amerika Serikat. Tak hanya soal tarif, namun juga teknologi, keamanan regional, dan geopolitik. Itulah mengapa China sudah menerapkan sejumlah langkah struktural dan strategis. Mulai dari mendiversifikasi pasar ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah, kemudian mendorong konsumsi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri,
lalu memperkuat sektor teknologi dalam negeri sebagai respons atas pembatasan ekspor Cina dan teknologi Amerika Serikat. Dan terakhir, mengencarkan investasi pada proyek Road and Belt Initiative. Pasalnya, baik di Amerika Serikat maupun Cina, retorika nasionalisme di kedua negara semakin menguat. Di Cina, ada dorongan atas kemandirian ekonomi, sementara di Amerika Serikat ada dorongan atas kebijakan proteksionisme ala Trump. Dari keputusan yang diambil Cina dan Amerika Serikat, disimpulkan bahwa Beijing memang tidak menyerah pada tekanan dari Amerika Serikat, namun juga tak sepenuhnya menutup pintu dialog. Sementara di sisi Amerika Serikat, langkah Washington agak sulit diprediksi mengingat kecenderungan Trump yang suka mengambil keputusan secara agresif dan impulsif. Terlepas dari skenario yang akan terjadi ke depannya, keputusan Amerika Serikat dan Cina menangguhkan tarif impor tetaplah membawa berkah bagi para pengusaha kedua negara. Tak hanya bagi Cina dan Amerika Serikat, namun juga bagi negara ketiga yang memiliki hubungan erat akan jalinan dagang Beijing dan Washington. Kira-kira, bisakah Cina dan Amerika Serikat menjaga normalisasi hubungan dagang di antara keduanya secara berkelanjutan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.